وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشاء لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد قال: wahai hamba, janganlah engkau mencampur adukkan antara kesungguhan dengan gurau senda. Selama hati dan jiwamu menyatu dengan manusia, bagaimana engkau akan mampu menyatu dengan penciptanya? Sementara engkau bersekutu dengan sebab, bagaimana mungkin engkau akan dapat tampil bersama Maha Penyebab? Mana mungkin sesuatu yang palsu dapat menyatu dengan yang murni? Mana mungkin sesuatu yang masuk akal akan menyatu dengan sesuatu yang tidak masuk akal? Mana mungkin sesuatu yang berada di sisi manusia akan menyatu dengan sesuatu yang ada pada sisi Maha Pencipta manusia itu sendiri? Alangkah bodohnya manusia yang melupakan penyebab, sementara ia sentiasa bergumul dengan sebab. Alangkah tololnya manusia yang berhenti pada makam kedua dan melupakan makam yang pertama, melalaikan yang kekal dan berasyik maksyuk dengan yang fana. Wahai hamba, bersahabat dengan orang-orang yang tolol, itu nescaya ketololannya akan menular kepadamu. Bersahabat dengan orang-orang yang tolol itu adalah merugikan dirimu. Oleh itu, bersahabatlah kamu dengan orang-orang yang beriman, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Alangkah bagusnya kedudukan dan keadaan orang yang beriman dalam segala bidang. Alangkah kuatnya mereka dalam memerangi dan menundukkan hawa dan nafsunya. Oleh yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bishrul mu'mini fi wajhihi wa huznuhu fi qalbihi. Maksudnya, kegembiraan orang mukmin itu berada di wajahnya, sementara kesedihannya berada di dalam hatinya. Ini adalah sebagai petanda akan kekuatan jiwa mereka, yaitu mereka mampu untuk menampakkan kegembiraan di wajah mereka. Sebaliknya, mereka juga mampu untuk menyembunyikan kesedihan
dan kesusahan antara mereka dengan Allah. Orang mukmin itu banyak bersedih, banyak berfikir, banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "La rahata li mu'minin ghairu liqa'i rabbih azza wa jalla." Maksudnya, tiada kegembiraan bagi orang yang tiada kegembiraan bagi orang yang beriman kecuali bertemu dengan Tuhannya azza wa jalla. Kemudian kata musannif, orang mukmin itu menutupi kesusahannya. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan setinggi-tinggi syukur pada Allah SWT, karena dengan limpah rahmat Allah pada malam yang berbahagia ini, kita sekali lagi berkumpul untuk meneruskan muzakarah dan pengajian kita merujuk kepada kitab Fathur Rabbani, karya Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping rahmat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita ilmu pengetahuan terkait dengan satu hal besar, satu hal besar dalam kehidupan kita. Kita sedar ke, kita tak sedar, kita faham, kita tak faham, kita nak sebut kata satu hal besar dalam kehidupan kita terkait dengan kerohanian. Ya kan? Jadi mudah-mudahan, disebut kita ulang lagi sekali, mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita ilmu terkait dengan kerohanian yang telah diabaikan, mungkin telah diabaikan oleh umat mutakhir. Umat mutakhir ini mengabaikan ilmu kerohanian. Nah, bila kita mengabaikan ilmu kerohanian, yang timbul adalah ilmu yang terkait dengan jasmaniah. Jadi mungkin saja orang sibuk dengan ilmu terkait dengan jasmaniah mungkin. Dan lebih parah daripada itu, sibuk dengan hal-hal jasmaniah. Ya? Nah, itu lebih-lebih lagi. Jadi seperti mana kita sebutkan tadi, mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada kita ilmu, amin ya rabbal alamin. Dan malam ni kita sambung lagi bimbingan tuntunan Maulana Mursyid kita, masih lagi di majlis kelima. Majlis kelima terkait dengan bagaimana untuk kita mendapat cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan? Bagaimana untuk kita mencapai cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cakap bahasa buku, kalau cakap bahasa kampung kita, macam mana kita mau dapat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cakap kampung, boleh kan? Macam mana untuk kita mendapat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, boleh itu. Takut-takut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perhatikan kita, tidak mempedulikan kita. Nah, itu kita takut, dah bimbang itu. Nah, tinggal lagi kita penuh dengan perasaan saja. Perasaan bagus sudah kita. Kita perasaan kita baik, kita perasaan kita bagus, kita perasaan kita elok, kita perasaan macam-macam perasaan boleh muncul. Nah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala pandang kita pun tidak. Ya kan? Nah, itu. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, murid-murid sekalian. Nah, di sanalah kita sebut tadi, kerohanian itu adalah satu hal yang penting. Kerana kemuncak daripada kerohanian itu adalah rasa dan perasaan kita. Ya kan? Nah, artinya bagaimana rasa dan perasaan kita itu nanti menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sampai kita tidak ada rasa apa-apa, biasa saja misalnya. Nah, itu gambaran untuk menunjukkan bahawa rasa dan perasaan kita itu mati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi
Kita telah pun berbincang panjang lebar. Nasihatnya, bimbingannya Maulana Mursyid kita terkait dengan hal ini. Dan sampai-sampai dia mengingatkan kita dengan berbagai-bagai hal. Ya. Kalau diperhatikan seluruh paragraf-paragraf yang telah kita muzakarahkan, yang telah kita bincangkan, nah di sana penuh dengan peringatan-peringatan, penuh dengan majas-majas, penuh dengan kiasan, penuh dengan kiasan-kiasan yang jika difikirkan akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya, ambillah pengajaran. Nah, malam ini tinggal kita sambung lagi. Kata musannif rahimahullah taala, wahai hamba Allah. Ya, hamba Allah. Nah, ini sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap saja kita hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, justru jangan cuba-cuba kita mau menjadi tuan. Jangan coba-coba kita mau menjadi apa ya? Nah, kita boleh guna berbagai-bagai istilah. Jangan coba-coba mau menjadi tuan. Jangan coba-coba mau menjadi besar kepala. Jangan coba-coba mau mengatasi hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahasanya. Wahai hamba. Nah, tetap saja kita hamba. Sampai bila-bila. Nah, hamba ada maknanya gitu kan. Kita belajar hamba ada maknanya. Kesimpulan daripada makna hamba disebut dengan ubudiyah. Nah, itu kita belajar. Kesimpulan daripada makna hamba disebut dengan ubudiyah. Nah, bila kita sebut ubudiyah dalam bentuk struktur, nah ubudiyah itulah yang menjadi sebab kepada terbangunnya rububiyah dan uluhiyah, gitu kan? Nah, artinya apa? Artinya ubudiyah itulah yang menjalankan. Ubudiyah itulah yang menjalankan hal-hal hubungan dan perhubungan dengan Allah SWT dan dengan agama. Nah, jadi ubudiyah itu ada maknanya tersendiri. Nah, Mizi, kau sebut makna ubudiyah dengan kuat biar semua orang dengar. Jangan suara macam perempuan saja. Jawab saja suara macam perempuan. Habis sudah. Boleh kajul? Nah, ada benda yang kau tertinggal, nampak tak? Nah, kau sebut kasih betul, bang. Nanti kau baling kitab ini atas kau, bang. Nah, wajar sudah. Sebut kasih betul. Hamba macam mana sampai tidak tahu, kan? Sebut kasih betul. Semua orang mau dengar. Boleh karantau? Boleh sikit? Nah, kau kasih yang boleh banyak itu. Betul-betul. Betulkah? Tidak tahu. Dia tertinggal satu. Nah, kau tambah yang tertinggal itu. Kasih sempurna. Jadi anak aku yang jantan-jantan ini saham jatuh sudah. Nah, dia tidak sebut habis, bah. Dia memasukkan perkataan yang paling penting dalam pemaknaan itu tadi.
Betul kan? Rasa dan merasakan itu perkataan paling penting, tahu kan? Yang lain itu sisi-sisi saja. Jelas ya? Jadi hamba itu dia rasa dan merasakan. Disebut keterikatan. Artinya dia terikat dari sudut rasa dan perasaannya. Jelasnya sebagai hamba. Nah, sekurang-kurangnya. Paham kah? Nah, jangan dia tidak ada rasa. Jangan dia tidak ada perasaan bahwa dia adalah hamba. Nah, ketika itulah dia akan merasakan dia tuan, dia akan merasakan dia toki, dia akan merasakan kesimpulannya, dia merasakan dia hebat daripada zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey? Nah, itu hamba. Ingat sampai bila-bila, sampai mati kita. Nah, kita mesti mempunyai perasaan hamba. Mesti ada ya, dalam rasa dan perasaan kita kehambaan yang sempurna. Nah, ditambah lagi di sana sempurna. Jangan ada kesombongan buat terhadap Allah. Apalagi derhaka, misalnya kan? Nah, itu. Jadi katanya, wahai hamba, hamba Allah. Janganlah engkau mencampur adukkan antara kesungguhan dengan senda gurau. Dasarnya adalah janganlah engkau mencampur adukkan di antara hak dengan batil. Nah, ini berdasarkan kepada firman Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu mencampur adukkan perkara yang hak dengan perkara yang batil. Nah, tidak boleh campur aduk. Tidak boleh campur aduk. Ini terkait apa? Terkait apapun. Terkait rohaniah, terkait jasmaniah. Nah, jangan ada dalam rohaniah kita campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Jangan ada dalam jasmaniah kita campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Jelas ya? Nah, jangan ada di antara keduanya campur aduk antara yang hak dengan yang batil. Jadi dasarnya adalah hak dan batil. Kemudian hak dan batil itu diterjemahkan dengan makna benar dan salah. Ini terjemahan saja. Okey? Hak, batil. Nanti kita terjemahkan hak itu apa, benar. Batil itu salah. Lagi ada lagi baik, buruk dan sebagainya. Macam-macam terjemahan boleh diberikan makna. Nah, jadi katanya jangan campur adukkan. Jangan campur adukkan hak dan batil. Nah, kalau kita katakan perjalanan kita itu membabitkan rohaniah dengan jasmaniah. Membabitkan rohaniah dengan jasmaniah ya. Membabitkan rohaniah dengan jasmaniah. Nah, jangan kita campur adukkan yang hak dengan yang batil itu pada rohaniah dan jasmaniah kita. Kalau hak pada rohaniah, nanti haklah pada jasmaniah. Kalau batil pada rohaniah, nanti batillah jasmaniahmu. Nah, begitu. Ini perjalanan ya, kita bercakap tentang perjalanan kerohanian. Nah, jadi jangan kita memasukkan ataupun jangan kita terlibat. Jangan rohaniah kita terlibat dengan batil. Jangan jasmaniah kita terlibat dengan batil. Jangan kedua-duanya ini terlibat dengan batil. Lalu isilah yang hak. Ya, rohaniah dan jasmaniah itu perlu diisi dengan hak. Nah, yang hak itu apa? Yang hak itu daripada Allah SWT. Al-haqqu min rabbik. Yang hak itu apa yang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Itulah yang hak. Manakala yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul itu dipanggil batil. Ya kan? Okey. Jadi rentetan dari sana musannif menyebutkan, janganlah engkau mencampur adukkan antara kesungguhan dengan gurau senda. Ini bahagian daripada pemahaman hak dan batil itu. Ya. Kesungguhan adalah hak, adalah bagian daripada hak. Nah, dalam arti kata yang lain, apapun yang kita lakukan secara bersungguh-sungguh.
Itu kan? Nah, bukan main-main. Lawan daripada bersungguh-sungguh itu adalah main-main. Nah, di situ disebut senda gurau, gurau senda. Kalau disebut bahasa mudah, gurau senda itu adalah main-main. Ya kan? Jadi, kalau kita ambil pemaknaan dari sini, dari ayat yang kita sebutkan tadi, nah, yang hak itu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Manakala batil itu main-main. Nah, begitu. Main-main. Jadi dari sudut pemaknaan, kita paham sekarang. Ya, dasarnya kita paham. Kadang-kadang kita mendatangkan istilah sungguh-sungguh main-main. Nah, kita sendiri pun tidak tahu puncanya, gitu kan? Nah, secara ilmu kita tahu puncanya daripada hak dan batil. Nah, sungguh-sungguh itu adalah hak. Dan agama mengajar kita sungguh-sungguh dalam mempraktikkan. Kalau istilah kita perhubungan, sungguh-sungguh dalam perhubungan. Betul kan? Nah, jangan main-main. Karena tidak ada main-main bagi orang beriman. Adapun main-main itu hanya siapa? Nifaq. Ya, golongan munafik, dan Allah menyebutnya di dalam Al-Quran. Tentang sikap main-mainnya golongan munafik. Gitu kan? Nah, itu jelas. Jadi pesan musannif kepada kita dalam hal ini, katanya, janganlah engkau mencampur adukkan antara kesungguhan dengan gurau senda. Sama makna yang kita sebutkan tadi. Jangan kau campur adukkan di antara hak dengan batil. Sama saja, maknanya sama saja. Nah, kemudian kita melihat dari sudut rohaniah, dari sudut kerohanian, hubungan kita dengan Allah SWT, itu maksudnya. Nah, jangan kita campur adukkan sungguh-sungguh dalam hubungan kita dengan Allah, dicampur adukkan dengan main-main, jangan. Nah, itu maksudnya. Kenapa? Karena perkara hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini termasuk perkara yang hak, perkara yang benar. Jelas ya? Nah, bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang main-main. Sekalipun umat melihat perkara hubungan dengan Allah SWT itu main-main, tetapi baginda Nabi SAW menunjukkan kepada kita itu adalah perkara hak. Jelas ya? Nah, kau pulang nanti di Sabah, kau bercakap tentang hubungan dengan Allah, orang ketawa saja. Mungkin. Kenapa? Karena mereka menganggap kau ni mengarut saja. Kami solat sudah, kami puasa sudah. Betul kan? Yang mereka banggakan, yang mereka menyebut kami solat sudah, kami puasa sudah, itu dipanggil apa? Panggil apa betul? Perhubungan. Jelas ya? Itu dipanggil perhubungan. Dan kita bercakap sudah, perhubungan itu tidak mungkin diterima, tidak memberi makna apapun jika tidak ada hubungan. Jelas ya? Nah. Jadi, adapun sungguh-sungguh itu berada dalam hubungan. Paham enggak? Dan berada juga di dalam perhubungan. Nah, itu faktanya. Jadi kita perlu bersungguh-sungguh dalam hubungan. Dan bersungguh-sungguh dalam hubungan itu nanti membantu kita untuk bersungguh-sungguh dalam perhubungan. Nah, itu maksudnya. Ya. Jangan kita bermain-main, jangan kita bergurau senda, jangan kita main-main. Nah, sesungguhnya sepanjang perjalanan hidup kita ini mungkin kita banyak gurau senda, banyak kita main-main. Nah, Walid ukur diri Walid saja. Perhubungan pun jadi main-main saja. Nah, puncanya kenapa? Puncanya karena hubungan kita main-main. Nah, kan? Nah, Walid contohkan saja ya. Kalau kita berjanji, ini cerita manusia dengan manusia, dalam hubungan manusia dengan manusia. Berjanji mau jumpa dengan Awe jam 12. Jam berapa kau pergi, Miji? Tunggu. Nah, jujur saja. 12.30 baru kau pergi. 11.30. Nah, berarti kau awal lagi kan? Nah, 11.30. Apa yang mempengaruhi kau pergi jam 11.30 padahal janji mau jumpa jam 12? Apa yang mempengaruhi?
Hubungan itu kan, yang mempengaruhi itu hubungan. Rasa syok, rasa suka, rasa sayang, rasa itu, rasa ini. Macam-macam rasa kan mesti. Rasa mau ambil perhatian, mau tarik perhatian dia, betul kan? Nah. Jadi pemaknaan itu boleh dipakai dalam hal hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malangnya yang terjadi pada kita sebaliknya. Paham rantau? Nah, itu terjadi pada kita. Sebab itu, kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi, orang yang terbaik adalah orang yang menunggu waktu solat. Bukan solat menunggunya. Apalagi tidak solat. Nampak? Ini sabda Rasulullah SAW. Yang terbaik adalah orang yang menunggu waktu solat. Dia tunggu saja waktu mau solat. Berarti, kalau dimajaskan, dikiaskan dengan cerita Mizi tadi, janji mau jumpa jam 12, 11.30 dia pergi tunggu sudah. Betul kan? Nah, hal yang sama berlaku pada Walid. Pak Walid bercakap dengan sebelum jadi bapak mertua, mau datang, mau menikah dengan mamamu itu kan. Nah, dia pun belum datang. 27 hari bulan, kalau tidak salah Walid. 25 hari bulan aku tunggu sudah. 2 hari aku tunggu taubat. Bapak mertua tanya, kau datang bila Amir? Baru pagi tadi bapak. Pagi tadi. Kan? Padahal 2 hari sudah aku tunggu terpacak di situ mau menikah. Tahu kan? Jelas ya? Nah, yang mempengaruhinya apa? Sama saja disebut hubungan. Hubungan itu mempengaruhi kita untuk kita menunggu-nunggu. Paham tak? Nah, sama saja Pak. Kalau hubunganmu baik dengan Allah, kau akan menunggu-nunggu untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesimpulan mudah, kita akan menunggu saja untuk melakukan sesuatu sesuai pada masanya. Nah, itu tidak ada pada kita kan? Kalau ada pun kebetulan. Nah, itu disebut kebetulan. Menunggunya tetap tidak ada. Sebab menunggunya adalah isu rasa dan perasaanmu. Nah, itu. Apakah ada di dalam rasa dan perasaan kita menunggu-nunggu untuk melaksanakan perkara-perkara yang ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, kita contohkan saja menunggu-nunggu saja Ramadan kita ini kan. Nah, itu contoh sekurang-kurangnya. Tapi Ramadan itu masih sebulan lagi kita. Yang hari-hari, perintah Allah yang hari-hari berlaku kepada kita. Nah, adakah kita bersikap menunggu-nunggu misalnya? Nah, oleh sebut sikap, tidak langsung menyebut sikap itu kan. Nah, itu personality, syakhsiyah, pribadi kita. Apakah kita berpribadi? Nah, mau sebut pribadi itu luas ya, sebut sikap saja. Apakah kita bersikap menunggu-nunggu untuk melaksanakan ketetapan Allah SWT sesuai waktunya, ataupun kita hanya bersikap bersifat kebetulan. Nah, kebetulan masuk zuhur sudah. Nah, bukan datang dari rasa dan perasaan kita. Paham tak? Nah, di situ berarti ada pengaruh main-main kita. Ada pengaruh tidak bersungguh kita dalam soal hubungan. Nah, jadi kalau diukur dengan manusia sama manusia pun sama saja. Yang nanti jadi itu yang sungguh-sungguh. Paham ini? Nah, sungguh-sungguh aku mau menikah dengan mamamu. Jadi apa dia? Betul kan? Nah, kalau aku pun main-main, nah dia pun main-main, jalannya, nah tidak jadi juga. Betul kan? Nah, itu contoh, cerita saja. Nah, mungkin ada lagi nanti. Okey, Pak. Okey, jadi balik kita kepada ayat. Janganlah engkau mencampur adukkan antara kesungguhan dengan gurau senda, main-main, jangan. Kita sungguh-sungguh. Dalam hal kerohanian, dalam hal hubungan ini, sungguh-sungguh. Kita bina, kita bentuk supaya kita sungguh-sungguh. Bukan main-main, bukan hal sampingan, bukan hal jika perlu. Bukan begitu, Pak. Dia termasuk di dalam ubudiyah. Tadi perkataannya kita sebut sudah ubudiyah. Ini berarti hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu perlu berlaku secara hak, perlu berlaku secara sungguh-sungguh.
Bukan berlaku secara batil atau berlaku secara main-main. Nah, kita note di sana kan? Baik. Kalau manusia pun kita main-main, manusia marah. Allah SWT maha sempurna sifatnya. Maha pengasih, maha penyayang. Tapi dari sudut ilmu, tidak salah untuk kita mengatakan Allah pun murka juga. Jika kita main-main kan? Faham ini? Nah, kau main-main dengan anak darah orang. Orang marah, Pak Miji, tahu kan? Sana kau bilang cinta, sini kau bilang sayang, sinun kau bilang suka. Sampai 10 orang. Kan? Lepas itu kau lari, tinggal satu pun kau tidak peduli. Ini contoh saja, Mizi bagus buat dia. Dia tidak begitu. Kan? Yana kau bilang sayang, Yanti kau bilang cinta, yang itu kau bilang suka. Kalau kabut semua kan. Nah, jadi satu ketika dia orang tahu semua. Oh, tinggal sekampung kan? Tinggal sekampung penghulu tua semua. Nah, tahu dia orang, oi, Mizi dengan kau, Mizi dengan aku. Tahu dia. Nah, akhirnya mereka akan klaim, kau main-mainnya Mizi. Nah, sama-sama dia orang bertiga pergi jumpa Bomo Siam sana, santau kau. Nah, itu contoh kan, contoh saja Mizi ya. Nah, kenapa itu? Kerana main-main. Nah, agama tidak pernah mengajar kita main-main sesungguhnya. Agama mengajar kita bersungguh-sungguh apapun. Nah, di sanalah dalilnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jahadu, pemaknaannya boleh kasih tahu sudah. Secara dasar adalah sungguh-sungguh. Betul kan? Nah, walladzina jahadu, mereka-mereka yang bersungguh-sungguh. Nah, perkataannya. Fina, dengan makna mau kepada kami. Kata Allah. Nah, kau sungguh-sungguh mau kepada Allah. Lanahdiyannahum, la nescaya, nahdiyannahum, kami tunjukkan jalan. Lanahdiyannahum subulana, nescaya kami tunjukkan jalan kepada kami. Nah, Allah yang menyebut begitu. Sungguh-sungguh, nah Allah akan tolong kau tunjuk jalan. Allah akan membantumu. Nah, kalau kau main-main, nah, tidak lagi kau terlibat dengan Allah akan tunjukkan jalan. Nah, di sana kau akan menjadi sesat. Semakin lama kau semakin sesat. Semakin lama kau semakin sesat. Semakin lama kau semakin sesat. Inilah yang akan terjadi kepada manusia. Lebih buruk daripada itu, sesat tapi tidak pernah sedar bahwa mereka sesat. Salah tetapi tidak pernah sedar bahwa mereka salah. Ya kan? Pahamkah? Batil tetapi tidak pernah sedar bahwa mereka berada di dalam kebatilan. Nah, inilah yang paling bahaya. Boleh pahamkah? Masya Allah, tabarakallah. Terus. Kemudian katanya, selama hati dan jiwamu. Selama hati. Nah, kita boleh pakai istilah lebih advance. Hati. Nah, itu istilah awal. Istilah advance-nya apa, Mimi? Rasa dan perasaan. Selama hati, air rasa dan perasaanmu. Dan jiwamu, rohaniah dan jasmaniahmu. Ya. Selama hati, air rasa dan perasaanmu. Dan jiwamu, air rohaniah dan jasmaniahmu. Menyatu dengan manusia. Menyatu, istilahnya. Menyatu. Apa maknanya menyatu? Dipengaruhi. Menyatu, dipengaruhi. Nah, musannif pun bercakap tentang manusia. Karena majasnya, kiasalnya, imtisalnya, contohnya, dalilnya ada dalam konteks manusia dengan manusia. Selama hati, rasa dan perasaanmu. Dan jiwamu, rohaniah dan jasmaniahmu menyatu. Nah, disebut apa tadi? Menyatu, dipengaruhi. Dengan manusia katanya. Jadi kita lebih advance ya, kita bercakap yang mempengaruhi kita itu bukan manusia saja, Pak. Ya, kita bercakap sudah. Nanti yang mungkin mempengaruhi kita, bukan mungkin, kita muhasabah. Mungkin itu muhasabah. Memang mempengaruhi kita sudah. Ada 4 perkara besar yang mempengaruhi kita.
pertama kita sebut makhluk. Nah, jadi termasuk manusia di sana. Makhluk termasuk manusia, haiwan, tumbuhan, dan lain-lain. Ya. Ini mempengaruhi. Ada orang yang manusia yang mempengaruhinya. Ada orang yang haiwan mempengaruhinya. Ya. Ada orang yang tumbuhan mempengaruhinya. Betul kan? Betul kan? Nah, Walid pernah berjumpa dengan orang yang buat bonsai. Bonsai tahukah? Bonsai. Bonsai tahukah bonsai? Kau tidak tahu bonsai? Mau cerita macam mana bonsai ya? Tolong bagi cerita sikit, nak cerita macam mana? Gambaran memang ada, tapi nak cerita ni, Atul tak tahu bonsai ni, anak-anak ni tak tahu. Kau tahu bonsai Mimi? No, kamu tidak tahu. Kau tahu Lina? No, dia orang tidak tahu bonsai. Pokok yang dibuat macam klasik, macam pokok lama, tahukah? Saya mau cerita. Ada gambar, kata gambar saya mau tunjuk dia sikit. Budak-budak ni aduh. Walid cukup susah hati, anak Walid tidak tahu. Aku mau anakku semua tahu. Cerita bonsai tahu dia. Cerita apa pun dia tahu. Itu kan. Bonsai, dipanggil bonsai. Yang dibuat cantik-cantik daripada pokok-pokok itu. Ada gambar tak? Mau tunjuk sikit. Ada? Kalau telefon itu masalah, kita beli telefon lain. Mai. Macam ini. Macam ini. Itu yang itu. Nampak kah? Tahu kah? Ini panggil bonsai. Nampak Mimi? Tahu sudah? Nanti aku tanya lagi, kau bilang tidak tahu, kurotan kau. Tahu sudah? Itu bonsai. Makcik Ijah tahu? Okey, Makcik Ijah pun ada bonsai dulu kan? Rumah Makcik Ijah. Okey, terima kasih Bu ya, kerana membantu anak-anak kita untuk. Kau tahu bonsai Jul? Kau pun tidak tahu juga. Masya Allah. Kau tahu orang tahu? Dia pun tidak tahu. Mizi kau tahu? Mizi tahu. Tunjuk kepada yang tidak tahu dua orang. Itu bonsai. Jadi kerjanya buat bonsai dan jual bonsai. Kawan kenal, memang boleh kenal dia. Islam. Dia tidak pernah peduli sembahyang Jumaat kah? Dia tidak pernah peduli sembahyang subuh kah, zuhur kah, apa. Dia kerjanya bonsai. Sampai-sampai dia buat kemah. Di bawah kemah itu tempat dia untuk kerja buat bonsai, tahu kah? Jadi dia nanti berada di situ. Boleh perhati saja, zuhur dia di situ juga. Asar dia di situ juga. Maghrib di situ juga. Nah, kerjanya bonsai. Dia mungkin tidur, bangun tidur, bonsai. Jadi dia tidak ada cerita solat, tidak ada cerita, tidak ada. Bulan puasa sekali Walid intai juga, bukan Walid suka-suka intai. Mau tengok dia puasa ke tidak puasa. Ini nanti Walid jiran kita kan. Nah, perhati saja. Nah, bulan puasa pun dia tidak puasa. Dia makan saja, tutup sikit, elak sikit bagi nampak belakang saja. Jadi dia makan, perhati, dia makan. Nah, jadi artinya apa? Cakap mudahnya, tumbuhan mempengaruhi dia. Ya kan? Tumbuhan itu contoh ya, tumbuhan mempengaruhi dia sampai dia tidak peduli urusan dengan Allah, hubungan ke perhubungan dia tidak peduli. Itu contoh. Nah, ada orang haiwan. Ada orang haiwan. Haiwan ni apa? Burung, main ikan, main ini macam juga kan? Ayam, ini macam kan? Itu haiwan. Nah, lain manusia. Nah, ini lazim. Manusia mempengaruhi. Nah, ada orang yang ada isteri saja, mau mengaji pun tidak boleh. Sebab itu Pakcik Jan dia tidak mau menikah lagi. Dia mau mengaji dulu. Nah, sebab dia bilang Walid takut nanti susah, mau mengaji susah. Takut isteri mempengaruhi. Masya Allah, tabarakallah. Kan? Macam tu juga Abang Syam kita. Dia pun tidak mau menikah lagi. 5 bulan lagi dia bilang. Takut isteri mempengaruhi. Jadi susah tu kan. Nah betul Pak. Dalam hidup ini, banyak isteri mempengaruhi suaminya.
Sebab itu Nabi, antara asbabul wurud hadis Nabi SAW menyebut dayus, orang yang dayus tempatnya di dalam neraka. Itu hadis Nabi SAW. Apa itu dayus? Dayus artinya seorang suami yang takut kepada istrinya. Bahasa mudahnya begitu. Faham tak? Mau tegur istri tidak berani, mau macam-macam, tidak berani itu, tidak berani ini, tidak berani itu, tidak berani ini. Mana boleh begitu? Ya kan? Nanti kamu maukah suami yang tidak berani tegur kamu orang? Maukah? Hah? Kamu buat apa, dia ikut saja. Mau suami begitu kah? Nah, mana-mana. Perempuan semua mau suami begitu, bang. Nah, boleh dengar sudah. Kan? Kalau abang kau, akak cakap, diam saja, dengar. Oh, dia syok. Suaminya begitu. Dia cakap suaminya diam saja, patuh saja. Suami jenis itu dengan dia, dengan suaminya masuk neraka, tahu tak? Faham rantau? Nah, kau pun kena faham bah. Okey. Jelas ya? Nah, jadi itu contoh ya, boleh kasih contoh. Manusia mempengaruhi manusia lain. Manusia mempengaruhi kita. Bagaimana manusia mempengaruhi kita? Okey, itu yang pertama kita sebut. Yang kedua, mempengaruhi kita adalah benda. Ini selalu disebut. Nah, benda itu contohnya apa? Telefon. Telefon, kereta. Apa lagi? Beho. Nah, beho pun boleh mempengaruhi itu tak? Nah, sebab itu aku biar beho begitu saja. Kena hujan kah? Kena ribut kah? Kena topan kah? Dia punya pasal. Ya kan? Aku tidak ada masa mau lap-lap, taruh bedak. Mana aku dah buat kerja tu? Kau lihat aku buat kerja tu kak, rantau? Tiada apa. Bang Syam pun sama saja, dia tentang bawa saja. Kan? Okey. Lagi apa? Macam-macam hal ya. Macam-macam. Benda. Boleh pernah jumpa dengan orang yang... Ini contoh cerita saja ya. Remote control, tahu kah? Main remote control. Nah, dia terpengaruh dengan remote control. Keluar saja dia beli, keluar saja dia beli, keluar saja dia beli. Sampai-sampai dia orang main apa itu? Fighter itu kan. Remote control yang kapal terbang dia orang main. Harganya sampai ribu-ribu. Kan? 20.000 dia orang beli. Untuk benda. Dia orang beli. Tapi bila orang datang minta derma, dia marah orang. Tahu tak? Dia marah ni orang. Tahu kerja minta derma saja, tak minta derma tidak boleh. Marah. Dia beli benda untuk main saja, terbang, tiba-tiba jatuh, rusak, 20.000 rusak. Langsung dia tidak ada rasa apa-apa. Tapi ketika orang minta derma, orang minta sedekah, RM2 saja dia bising sampai satu taman dengar. Faham tak? Nah, ini contoh benda mempengaruhi. Okey? Apa lagi? Yang ketiganya hal. Hal mempengaruhi. Dan yang keempatnya perkara. Perkara mempengaruhi. Ya. Betul kan? Boleh faham tak? Nah, hal. Halnya apa? Hal ini contohnya main bola. Contohnya, bolehlah hal ini macam-macam kan. Hal ini artinya sesuatu yang berada di sekitar kita, yang berlaku di sekitar kita. Campur saja hal dengan perkara. Ada orang yang dia rasa sunyi, nah keadaannya halnya sunyi. Halnya sunyi ya, halnya sunyi. Nanti dia isi dalam kesunyian itu dengan merapu. Kan? Dia rasa sunyi. Nah, sunyi tidak berapa cantik, stres, Pak. Halnya stres. Ada stres, halnya stres. Nanti diisi dalam stres itu dengan perkara. Apa diisinya? Isap, sabu. Itu contoh. Kan? Isap sabu tidak boleh, sensitif. Tidak boleh. Jadi halnya stres, dia hari-hari stres. Kenapa dia stres? Bini marah, begitu, begini, kalang kabut lah. Dia stres saja. Nah, dia isi stresnya itu dengan minum ketum lah.
minum air ketom. Jadi beza hal dengan perkara. Walid menunjukkan beza hal dengan perkara. Faham kan? Nah, orang perempuan nanti dia stres. Kenapa? Suaminya marah. Dia mau pulang rumah mak dia, suami dia tidak bagi. Dia pun stres. Nah, ketika dia stres, dia isi apa? Ya, perkara yang diisi dalam stresnya itu perkara, itu sebut perkara, itu dipanggil perkara. Faham nggak? Nah, dia pun isi dalam stresnya WhatsApp dengan adik-beradik dia, dengan cerita-cerita buruk suaminya. Nanti adik-beradiknya bilang, suami kau itu begitu, kau tinggalkan saja, bah. Kau ikut suami orang ini, lagi bagus, bah. Nah, ada orang yang masuk jarumnya begitu-begitu. Itu perkara. Paham nggak? Itu beza di antara hal dengan perkara. Nah, boleh sebutkan supaya kamu orang nampak, ya. Nah, jadi keempat-empat perkara ini akan mempengaruhi kita. Ya kan? Jadi hati, air rasa dan perasaan kita, kemudian jiwa, rohaniah dan jasmaniah kita menyatu, mungkin menyatu dengan keempat-empat perkara ini. Bukan saja manusia, tetapi keempat-empat perkara ini. Jadi hati kita, hati dan perasaan kita, disebut tadi hati, ya. Hati, nah kita advance lagi, hati adalah rasa dan perasaan. Rasa dan perasaan kita. Kemudian disebut lagi apa lagi? Jiwa, ya kan? Jiwa artinya rohaniah. Jiwa disebut jiwa. Jiwa artinya rohaniah. Rohaniah dan jasmani. Nah, jadi kedua-dua ini, hati, jiwa dan rasa dan perasaan, jiwa, rohaniah dan jasmaniah. Hakikatnya ini memadai, sudah tu kan? Dipengaruhi, semua ini dipengaruhi oleh makhluk, dipengaruhi oleh benda, dipengaruhi oleh hal, dipengaruhi oleh perkara. Boleh faham tak? Nah. Jadi di sana mana ada lagi hubungan yang benar dengan Allah kalau sudah dipengaruhi oleh yang lain. Macam Mizi kan? Mizi ada Yana. Tiba-tiba datang Yanti daripada Indonesia, kan, mempengaruhi. Nah, mana ada benar lagi sudah dengan Yana, betul kan? Paham nggak? Paham nggak? Dan tahu? Ini orang yang mau menikah ni mau paham betul, Pak. Okey. Nah, begitulah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah rasa dan perasaan kita dipengaruhi oleh makhluk, benda, hal dan perkara, mana mungkin rasa dan perasaan kita nanti akan ada Allah Subhanahu wa taala. Paham tak? Nah, tidak mungkin. Paham tak? Kau faham itu, Lina? Nah, di sanalah kenapa Allah mengatakan bahawa dia jadikan hati kita itu satu saja. Ini mana bunyi dalilnya? Lupa sudah. Fi qalbayna fi jawfih, ni ayatnya. Ada kan? Nah, kau hafal sudah rantau? Nah, baca ya. Kau hafal baca berantau. Itu saja yang ngapai. Yang di ujung itu. Sama macam aku juga. Kau harapkan muridku lebih daripada aku. Nah, murid pun sama saja. Allah tidak jadikan di dalam dada manusia dua hati. Nah, ini berarti Allah jadikan satu saja hati. Dengan maksud yang kita sebutkan tadi, untuk diisi hubungan dengan Allah. Bukan dengan makhluk, benda, hal dan perkara. Jelasnya? Nah, ketika hubungan dengan Allah SWT tidak ada pada hatimu, ya, hubungan dengan Allah di sana kan, dengan Allah tidak ada pada hatimu, nah inilah yang akan mempengaruhimu. Inilah yang akan mempengaruhimu. Paham? Nah, itu satu sisi. Kalau ini mempengaruhi hati kita, Allah tidak mempengaruhi hati kita, tapi ini yang mempengaruhi hati kita, nah disitulah bermulanya syirik kepada Allah. Paham tak? Nah, disitulah bermulanya syirik. Nah, nanti timbul pertanyaan, mungkin kita ekstrim ya, kecuali apa yang boleh disebut ekstrim, macam ekstrim saja. Apakah tidak boleh ada? Boleh, tapi berada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Nah, begitu. Jadi seolah-olah
Ya, seolah-olah ini hati kita. Ini hati kita ya. Seolah-olah ini hati kita. Nah, seolah-olah begitu. Allah mempengaruhi yang lain. Ya. Allah mempengaruhi yang lain. Nah, nanti ada di hati kita itu apa? Istri, anak, benda, ya. Dia berada di dalam lingkungan pengaruh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu tidak salah. Yang menjadi kesalahan adalah makhluk, benda, hal dan perkara itu mengambil alih rasa dan perasaan kita sehingga Allah tidak ada. Ya. Sehingga kita tidak ada rasa dan perasaan kita tidak terhubung dengan Allah. Gitu kan? Nah, itu yang terhubung nantinya makhluk, benda, hal dan perkara. Seperti kita ceritakan tadi. Seperti kita sebutkan tadi. Hilang telefon saja rasa mau mati. Tidak bangun salat tidak ada rasa apa-apa. Tidak salat pun tidak ada rasa apa-apa. Mana mungkin begitu? Ya kan? Hidup sepanjang hidup tidak salat. Langsung dia tidak ada rasa berdosa, tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa dimurkai oleh Allah SWT. Tapi telefon dia hilang saja, dia rasa macam-macam rasa. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa rasa dan perasaannya tidak berhubung dengan Allah. Rasa dan perasaannya berhubung dengan makhluk, benda, hal dan perkara dalam lingkungan itu. Jelas faktanya. Okey. Nah, itulah maksudnya. Selama mana hati rasa dan perasaanmu, dan jiwamu rohaniah dan jasmaniamu menyatu dipengaruhi dengan makhluk, dengan manusia. Nah, kita tambah maklumat, kasih banyak. Makhluk, benda, hal dan perkara. Jadi kalau demikian, bagaimana engkau akan mampu menyatu dengan penciptanya? Nah, itu pertanyaan. Seperti kita cakap juga tadi kan. Kalaulah rasa dan perasaan kita itu dipengaruhi oleh makhluk, benda, hal dan perkara, bagaimana engkau akan mampu menyatu dengan penciptanya? Allah Subhanahu wa taala, penciptanya itu Allah. Bagaimana engkau mampu, kita di situ mampu menyatu, dipengaruhi, mempengaruhi. Nah, perkataannya sama saja. Menyatu mempengaruhi, dipengaruhi dengan penciptanya. Nah, kita ringkas ya, penciptanya Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Nah, kalau sudah makhluk, benda, hal dan perkara mempengaruhi rasa dan perasaan kita, bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti dapat mempengaruhi, dapat dipengaruhi dan mempengaruhi rasa dan perasaan kita? Itulah pertanyaan musannif. Dalam bentuk pertanyaan dia datangkan itu. Paham betul? Nah, jadi jelas kita sebutkan tadi. Jadi sebetulnya bagaimana? Sebetulnya kita perlu mengajar diri kita untuk bebas daripada pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara. Supaya apa? Supaya rasa dan perasaan kita itu nantinya dapat berhubung, ya, dapat berhubung dengan Zatnya Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jika tidak akan menyatu selamanya. Tidak akan berhubung. Nah, kalaupun berhubung dalam bentuk-bentuk yang syirik, dalam bentuk-bentuk nifak, dalam bentuk-bentuk yang fasik, bukan dalam bentuk-bentuk yang mukmin. Nah, itu jelas. Paham kan? Nah, jadi jangan dianggap Walid cakap ini macam terlalu ekstrim. Ku cakap sudah tadi. Ya, yang lain itu mesti bernaung di bawah rasa dan perasaan kita yang berhubungan dengan Allah. Bukan mempengaruhi rasa dan perasaan kita keseluruhannya. Jelas ya? Okey. Kemudian katanya, sementara engkau bersekutu dengan sebab. Nah, sisi lain, engkau bersekutu dengan sebab. Bersekutu. Apa bersekutu? Nah, kalau istilah mudahnya syirik. Betul kan? Bersekutu itu terjemahan. Kalau dalam bahasa Arab, diarabkan, bersekutu diarabkan, kau mau sebut apa? Syirkah. Itu perkataannya. Betul kan? Nah, ini pastikannya nanti kamu orang belajar jauh. Bahasa kita disebut bersekutu. Tapi kita sudah lazim menyebut
menyebut istilah syirik, seolah-olah istilah syirik itu adalah istilah kita, seolah-olahnya itu kan. Padahal syirik itu adalah istilahnya Arab, bahasa Arab. Jadi bersekutu itu apa? Bersekutu itu syirik. Nah, baru saja aku cakap tentang syirik kepada Allah SWT. Nah, jadi ringkasnya, orang yang tidak mempunyai hubungan rasa dan perasaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, nah mereka pada hakikatnya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, aku sebut pada hakikatnya. Kenapa? Nanti mereka dipengaruhi oleh ini, makhluk, sama ada makhluk, benda, hal dan perkara, atau kesemuanya sekali. Boleh faham kah? Boleh faham kah, Lina? Makcik Ijah boleh faham tak, Makcik Ijah? Yang mana boleh faham nanti diterangkan kepada yang tak faham. Boleh faham rantau? Nanti kita belajar psikologinya ya. Kenapa begitu? Nah, boleh jawab dulu. Kerana rasa dan perasaan manusia, ataupun kita sebut dalam bahasa yang lebih umum, jiwa manusia tidak boleh kosong. Jelas ya? Nah, ketika dia merasakan jiwanya kosong, nah di sana dia akan cuba mengisi dengan yang lain. Orang yang mengisi jiwanya yang kosong dengan Allah, mereka selamat. Jelas? Orang yang mengisi jiwanya yang kosong dengan makhluk, benda dan hal dan perkara, inilah yang akan merosakkan. Nah, jelas fakta itu. Nah, nanti kau belajar secara psikologinya. Jiwa kosong itu perkataan wali. Mula jiwa kosong, ketika kosong itu mungkin masih lagi okey. Kemudian dia isi makhluk, benda dan hal perkara. Ketika itu bertukar menjadi jiwa kacau. Itu istilahnya kan. Jiwa kacau. Okey. Nah, jadi kalau kita belajar psikologi, kami belajar ilmu psikologi tentang manusia. Manusia sampai satu peringkat jadi jiwa kacau. Nah, kerana wujud begitu banyak manusia yang berjiwa kacau. Nah, wujudnya satu metode dipanggil apa? Stress management. Itu dalam ilmu psikologi itu, ya. Pengurusan stres. Ada satu bidang terkait dipanggil pengurusan stres. Nah, siapa yang akan paham tentang pengurusan stres ni? Kaunselor. Macam Abuya, dia paham pengurusan stres kerana dia kaunselor. Jadi siapa-siapa yang stres boleh jumpa dia. Jadi dia tahu macam mana mau menguruskan stres. Gitu kan. Nah, itu satu cetusan, satu idea yang datang daripada perspektif barat gitu kan. Tapi soalnya, apakah kita tidak ada pengurusan stres? Ada apa? Bagaimana? Nah, Allah sebut dalam Al-Quran, ala tatma'innal qulub illa bidzikrillah. Tidak ada yang mampu menenangkan, mendamaikan hati melainkan dengan mengingati Allah, menghubungkan diri dengan Allah SWT. Itu pengurusan stres Islam. Adapun pengurusan stres barat, nah kalau kau duit ada, kau melancung, disuruh kau melancung. Atau apa yang menyebabkan kau boleh hilang berfikir, hilang daripada berfikir sesuatu yang menyebabkan kau stres. Nah, antaranya adalah kau berdangdut, kau hiburan, kau masuk dalam hiburan. Kalau kau minum alkohol, kau minum arak, atau kau melakukan hubungan seks begini. Nah, itu dalam perspektif barat. Nah, Islam tidak mengajar gitu, kan? Jelas. Okey. Nah, Islam mengajar kita kembali, gitu kan? Kembali untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi itulah disebutkan tadi. Sementara engkau bersekutu dengan sebab, bagaimana mungkin engkau akan dapat tampil bersama Maha Penyebab? Nah, ayatnya sama saja. Kita bersekutu dengan sebab. Bersekutu, dah disebut sudah tadi. Kita syirkah. Kita syirik dengan sebab. Ya. Sebab. Boleh fahamkah sebab? Sebab ini disebut juga punca, kan? Nah, sebab dalam konteks ini disebut juga punca.
Nah, misalnya kenyang perut kita. Nah, jadi kau bersekutu dengan puncanya makan. Ya memang pada adat kenyang puncanya makan kan? Pada adat. Tapi pada hakikatnya yang memberi kita kenyang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu pada hakikatnya kan? Nah, jadi kita bersekutu dengan sebab. Bersekutu artinya apa? Kita sepakat, kita muafakat dengan sebab dan menafikan Allah Subhanahu wa taala. Menafikan penyebab. Ini bahasanya kerohaniannya, perlu dilihat secara kerohanian. Nah, berapa jauh, berapa lama hidup kita ini kita telah menafikan penyebab. Langsung, tidak langsung. Ya, kita lebih bersekongkol, nah itu dia sebut tadi itu, dia sebut bersekutu. Kita lebih bersekutu, kita lebih bersekongkol, kita lebih bersepakat dengan sebab, bukan penyebabnya. Penyebabkah dia sebut? Pemberi sebab, itu kan? Maha penyebab, itu istilah saja. Maha penyebab katanya. Boleh faham tak? Sakit, kita sakit kepala, kita makan Panadol sembuh kita. Nah, nasib baik ada Panadol. Sekali, 2 kali, 3 kali, 10 kali, nah akhirnya kita tidak nampak lagi Allah Subhanahu wa taala di sana. Kita nampak Panadol saja. Nah, pada ketika lain kau sakit kepala, kau makan Panadol tidak sembuh. Nah, ketika itu kau nanti celaka betul, makan ubat habis 1 papan sudah tidak sembuh. Nah, padahal ku itu hari sakit kepala 2 biji saja sembuh sudah. Nah, kita mula mengkritik, ya kan? Tanpa kita sedar, tanpa kita memahami, tanpa kita sedar, kita sedang mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, itu terjadi kepada kita sejak sekian lama. Nah, itu boleh andaikan begitu supaya kita muhasabah. Jadi sebab itu disebut oleh musannif, sementara engkau bersekutu dengan sebab. Memang betul bagi kita bersekutu dengan sebab. Bersekutu, nah, jadi istilah mudahnya itu boleh disebut syirik. Ya, padahal syirik itu adalah kau menafikan Allah. Syirik dari segi makna maudhu'nya, makna tafsirannya adalah menafikan Allah dan sepakat dengan makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, itulah syirik. Ya kan? Okey. Sementara engkau bersekutu dengan sebab. Nah, kita bersekutu, kita sepakat saja dengan sebab. Bagaimana mungkin engkau akan dapat tampil bersama Maha Penyebab? Disebut tampil. Istilahnya tampil. Nah, kalau kita, bagaimana mungkin engkau akan dapat tampil muncul, boleh kah? Ya, muncul. Tampil muncul bersama Maha Penyebab. Nah, jadi sampai-sampai kita terlupa sudah. Itulah maksud muncul tadi kan. Sampai-sampai kita terlupa sudah di sana ada Maha Penyebabnya. Kenyang ada Maha Penyebabnya. Kan? Sihat, sakit, susah, senang, hidup, mati, apapun ada Maha Penyebabnya. Tidak terhenti pada sebab itu saja. Faham tak? Nah, jadi nilai hubungan langsung tidak langsung. Nah, itu. Ya. Kau melihat kepada Maha Penyebab. Kau berhubung dengan Maha Penyebab, bukan sebabnya saja. Faham betul? Nah, itu. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kata musannif. Dalam majas dalam bentuk persoalan. Kemudian katanya lagi, mana mungkin sesuatu yang palsu dapat menyatu dengan sesuatu yang murni, katanya. Allah. Boleh faham tak ayatnya? Senang saja kan? Mana mungkin sesuatu yang palsu dapat menyatu dengan sesuatu yang murni. Palsu boleh menyatu dengan yang murni. Mungkinkah? Tidak mungkin. Mustahil. Disebut sebagai mustahil.
Nah, jadi kalau kita majaskan palsu itu adalah rasa dan perasaan kita. Mustahil dapat menyatu dengan hak, dengan al-haq Allah Subhanahu wa taala. Karena al-haq itu murni, betul? Nah, al-haq itu murni, bukan palsu. Al-haq itu maha murni. Jelas ya, Jul? Bukan palsu. Nah, mana mungkin hatimu yang palsu mampu menyatu dengan al-haq yang maha murni. Subhanallah. Sangat benar, sangat benar. Mana mungkin rasa dan perasaan kita yang palsu akan berhubung dengan zat yang maha murni. Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha murni, bukan cikgu murni ya. Nanti kita silap cikgu murni pula. Allah. Lagi? Kemudian katanya, mana mungkin sesuatu yang masuk akal akan menyatu dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, musannif mendatangkan. Nah, Walid faham saja, Walid nampak saja maksud-maksud ini semua. Hubungan itu adalah sesuatu yang masuk akal. Sang pemberi rezeki itu adalah sesuatu yang masuk akal. Kesempurnaan zat yang maha agung Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang masuk akal. Alam semesta ini miliknya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang masuk akal. Zat maha agung yang mentadbir alam semesta ini adalah sesuatu yang masuk akal, betul? Nah, jadi sesuatu yang masuk akal, mana mungkin boleh bersatu dengan sesuatu yang tidak masuk akal? Kau mau mengatakan Tuhan tidak ada, masuk akal kan? Ada orang mengatakan tadi kita sebut Tuhan tidak ada. Sisi lain ada orang yang paham bahwa dialah yang mendatangkan rezeki, dialah yang mewujudkan rezeki dengan sendirinya. Masuk akal kan? Tidak masuk akal, mana mungkin menyatu. Nah, itu gambaran-gambaran untuk menunjukkan kepada kita. Apapun yang kita lakukan, apapun aktiviti, yang kita sebut aktiviti ya, yang kita lakukan, yang berlaku, yang terlaku, yang istilah kita itu adalah qada, qadar dan takdir, kan? Semuanya tidak pernah terlepas daripada tangan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah terlepas. Nah, itulah maksudnya. Jadi yang sabit dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat masuk akal, sangat munasabah. Masuk akal itu ai munasabah. Tidak mungkin bersatu dengan sesuatu yang tidak munasabah, tidak mungkin. Yang munasabah nanti bersatu dengan munasabah. Yang tidak munasabah nanti terus dengan tidak munasabahnya. Tidak mungkin bersatu. Nah, itu gambaran juga kepada tidak mungkin hubungan berlaku yang namanya hubungan jika apa yang terkait dengan Allah itu tidak masuk akal. Jelas ya? Nah, Allah. Kemudian katanya, mana mungkin sesuatu yang berada di sisi manusia akan menyatu dengan sesuatu yang berada di sisi Maha Pencipta manusia itu sendiri? Nah, lagi majasnya. Mana mungkin sesuatu yang berada di sisi manusia akan menyatu dengan sesuatu yang berada di sisi Maha Pencipta manusia itu sendiri. Yang berada di sisi manusia. Maksudnya sesuatu yang tidak terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksud yang berada di sisi manusia. Itu kita belajar tentang apa ya? Tentang dunia, ya kan? Tentang makna dunia. Kita belajar itu. Nah, sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu disebut di sisi manusia. Yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu disebut di sisi Allah. Itu bahasa kemudian. Paham kami sih? Jadi dikatakan di sana apa? Mana mungkin sesuatu yang berada di sisi manusia. Apa di sisi manusia? Boleh saja kau sebut dunia, boleh saja kau sebut sesuatu yang tidak menghubungkan kau dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di sisi manusia. Oke. Jadi
sesuatu yang berada di sisi manusia, mana mungkin sesuatu yang berada di sisi manusia akan menyatu dengan sesuatu yang berada di sisi Maha Pencipta manusia itu sendiri. Nah, jelas sangat maknanya. Dalam bahasa mudah, tidak mungkin sesuatu yang bersifat dunia ya, akan menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nah, itu bahasanya. Dan kita bekerja kerana dunia, kita buat apapun kerana dunia, daripada bangun tidur sampai kepada bangun semula, ya, kerana dunia, bersifat dunia, bersifat tidak menghubungkan kita dengan Allah. Mana mungkin itu akan membantu hubungan kita dengan Allah SWT. Nah, itu faktanya. Tidak mungkin kan? Nah, yang nanti membantu hubunganmu dengan Allah itu apa? Pertama, tujuannya ialah Allah Subhanahu wa taala. Lillahi rabbil alamin. Betul? Dan yang kedua ialah apa yang kau lakukan. Kau zikir kah? Kau solat kah? Kau baca Quran kah? Yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang akan menghubungkanmu dengan Allah. Betul kan, Mizi? Nah, karaoke boleh menghubungkan kau dengan Allah kah? Selamanya tidak, Mak. Nah, karaoke nasyid boleh. Itu aku tidak tahu. Kita minta fatwa nanti. Betul kan? Hah? Boleh faham tak? Nah, pertama tujuannya. Tujuan kan? Kau sebut, aku melakukan apapun. Kau niat aku melakukan ini, itu lillahi rabbil alamin. Nah, itu tujuan. Dan kemudian kau lakukan. Kau beramal, istilahnya. Nah, itu yang akan menghubungkanmu dengan Allah SWT. Jelas ya? Nah, sudah barang tentu yang menghubungkan kita dengan Allah SWT mesti bertepatan dengan tuntutan Allah SWT. Benar kan? Mana mungkin sesuatu yang menyalahi Allah, nah itu kita declare untuk menghubungkan kita dengan Allah. Tidak mungkin kan? Nah, begitu. Jelas faktanya kan? Faham ini? Okey. Jadi jelas di sini dia sebut bah, sekalipun bahasanya istilah itu majas saja. Mana mungkin sesuatu yang berada di sisi manusia? Ai dunia. Jadi ai kan. Ai dunia. Dunia itu maknanya apa? Sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Itu pemaknaan itu dipakai. Ya. Akan menyatu dengan sesuatu yang ada pada sisi Maha Pencipta, manusia itu sendiri. Nah, akan menyatu. Nah, kalau menyatu itu kita makna mudahnya hubungan tadi. Akan menghubungkan kita dengan Allah SWT. Tidak mungkin. Jadi, kau buka kitab 52. RM3 kau letak di situ. Ini menghubungkan kau dengan Allah ke Mizi? Tidak mungkin. Jelas ya? Nah, itu bahasanya. Jadi carilah sesuatu yang menghubungkan kita dengan Allah. Ya. Ketika manapun, keadaan apapun, wahai anak-anakku sekalian. Mana tahu nanti kau pulang ke Sabah sana, kau buka kasino pula Mizi. Nah, tidak akan menghubungkan kau dengan Allah. Faham kan Mizi? Nah. Terus, apa lagi? Habis sudah. Kemudian katanya musannif, alangkah bodohnya manusia. Alangkah bodohnya manusia. Disebut manusia di situ secara umum ya. Tapi kalau teks Arabnya dia tidak terjemahkan dengan manusia, tidak wajar. Alangkah bodohnya orang-orang. Nah, disebut begitu. Sebab istilah Arab itu berbeda. Ya, di terjemahannya manusia juga. An-nafarun. Nah, itu maknanya manusia juga kan. Tapi terjemahannya disebut orang-orang. Nah, jadi perkataannya dalam teks Arabnya nafar. Kemudian penterjemahannya menerjemahkan dengan manusia. Manusia itu kan terbuka, umum. Jadi kan maksudnya alangkah bodohnya orang-orang. Nah, di situ. Yang melupakan penyebab. Yang melupakan penyebab. Nah, ini terkait dengan hal kita bincang tadi ya. Alangkah bodohnya orang-orang yang melupakan penyebab. Penyebab. Nah, ini dari sudut epistemologi. Kena belajar ini, tahu kah? Imbuhannya pe. Mau padam yang mana? Padam yang ini. Disebut penyebab. Ya, pe. Kemudian
Nyebab. Ya. Nyebab ini daripada perkataan sebab. Dengan maksud pemberi. Ya. Nyebab artinya sebab. Baik pemberi sebab. Itu makna. Kamus edisi, ini edisi berapa? Edisi 4, edisi 6. Nah, aku hafal kah? Mungkin hafal bah. Aku nampak saja. Nah, kalau salah kamu buka-buka lah. Kamus Dewan edisi ke-6. Cari P. Kemudian cari kata sambungannya. Okey. Okey, penyebabnya. Katanya, alangkah bodohnya. Siapa? Orang-orang yang melupakan penyebab. Nah, jadi penyebab itu maknanya apa, Mizi? Pemberi sebab. Nah, siapa pemberi sebab? Allah Subhanahu wa taala. Berarti kau melupakan Allah. Bodoh atau tidak? No, sangat bodoh bah orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Lina, orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Melupakan Allah itu artinya melupakan apa? Melupakan Allah Subhanahu wa taala itu artinya melupakan hubungan dan perhubungan. Ingat ya. Nah, itu maksudnya. Melupakan Allah dengan maksud kau melupakan hubunganmu dengan Allah dan kau melupakan perhubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan lupa sembahyang. Lupa sembahyang itu tabiat. Lupa puasa itu tabiat, tahu kah? Jadi lupa itu adalah hal yang lazim ke atas manusia. Walaupun berapa hari puasa, lupa. Bangun pagi, semalam niat puasa. Bangun pagi, kasih kopi. Mama kau pun bancuh kopi. Nah, dia pun tidak tanya. Letak kopi, jadi aku tunggu lagi. Aku togok apa kopi itu. Setelah aku togok kopi, baru dia cakap, abang bukan puasa kah? Padahal dia yang bawa kopi. Nah, mana aku tahu lupa. Ini sebabnya puasa yang tidak sama ini kan. Nah, dia perlu satu grup, tahu tak? Nah, sekarang kita puasa semua. Nah, itu baru betul. Nah, jadi saling mengingat saja. Kau faham betul? Jadi, mau cakap apa? Walid mau cakap apa? Walid mau cakap lupa, lalai. Nah, itu tabiatnya manusia. Faham tak? Itu tabiatnya manusia. Okey? Jadi, sebab itu isunya bukan kau tidak solat, bukan kau tidak puasa, bukan itu isunya. Isunya kau ada hubungan dengan tidak ada hubungan atau tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, itu. Kenapa? Karena hubungan dengan Allah SWT itulah nantinya mencetuskan perhubungan. Jelas ya? Nah, adapun lalai itu adalah tabiatnya manusia. Macam-macam lalai kita. Kan? Macam-macam lupa kita. Okey. Jadi katanya alangkah bodohnya orang-orang yang melupakan penyebab. Jadi melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna melupakan Allah SWT yang boleh sebutkan tadi, melupakan hubungan dan melupakan perhubungan. Itu maknanya. Nanya. Okey. Sementara ia sentiasa bergumul. Nah, dia melupakan Allah. Sementara sisi lain, keadaan lain, ia sentiasa bergumul. Nah, itu istilahnya. Bergumul. Apa maksud bergumul? Kalau teksnya kadang-kadang disebut melazimi. Itu teks yang paling lembut. Ya, istilah yang paling lembut, melazimi. Kalau kita pakai bahasa orang Perak, dipanggil apa? Bergulin pering. Bergulin pering. Orang Perak. Kalau orang Kedah ni, nak kata apa? Bergomwe. Bergomwe. Nah, bergomwe itu istilah. Dia ada satu istilah lain. Beritahu kata. Macam kabu. Bercampur gaul dalam itu. Apa nak kata? Ada istilah dia tu. Nah, jadi disebut di sini bergumul. Tadi dia guna istilah syirkah, itu sebenarnya boleh dipakai. Itu adalah istilah ilmu. Tapi takut kita tak jelas. Jadi apa istilahnya? Bercampur gaul.
Bergelumang. Bergelumang boleh? Betul, Migi. Bergelumang, bergumul, bergelumang boleh? Pandai Mami Ji. Boleh menikah sudah. Kenapa Jul? Jul macam tidak setuju saja kau mau menikah. Okey. Bergelumang. Ya, sementara perkataan Miji tadi, alangkah bodohnya orang-orang yang melupakan penyebab Allah SWT, sementara ia sentiasa bergumul, bergelumang dengan sebab. Jadi dia bergelumang dengan sebab. Sebab apa? Kenyang, sebab makan. Sebab apa? Sebab itu, sebab ini, sebab itu, sebab ini, tanpa melihat Allah SWT. Nah, kenapa dia tidak melihat Allah? Karena dia tidak ada hubungan dengan Allah SWT. Nah, itu fakta yang sangat jelas. Mustahil orang yang ada hubungan dengan Allah tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tidak meletakkan sisi pandang kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil. Faham Jul? Alangkah, sambung lagi. Alangkah tololnya, tolol ya, L. Bukan tolo. Tolol. Alangkah tololnya. Tolol ini atas daripada bodoh lagi. Nah, itu ikut kamus dewan ya. Tolol, bodoh, ada lagi. Yang paling rendah apa dia? Ada 3 itu. Ya, seolah boleh bahasakan seolah-olah kurang paham. Aduh. Paling rendah itu adalah kurang faham. Atas sikit bodoh, lagi atas tolol. Nah, tapi jarang orang guna istilah tolol itu. Ya, paling orang guna bodoh saja. Okey. Jadi katanya alangkah tololnya, berarti atas dari bodoh lagi, ya kan? Alangkah tololnya manusia, orang-orang. Semua diterjemah dengan manusia ya. Orang-orang yang berhenti, bukan berhenti, yang berhenti pada makam kedua. Pada makam kedua, sebab. Dan melupakan makam yang pertama, penyebab. Nah, itu balik kepada teks di atas. Alangkah tololnya manusia, orang-orang yang berhenti pada makam kedua, sebab, dan melupakan makam yang pertama, penyebab. Betul kan? Nah, bodoh apa? Bukan bodoh, tolol. Jika kita melihat kepada sebab saja tanpa melihat kepada penyebab. Nah, artinya apa di sana? Artinya kita tidak melihat kepada penyebab, berarti tidak melihat kepada pemberi sebab, yaitu Allah SWT. Jadi bodohnya kita apabila tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, kita melihat apa? Jika demikian kita melihat apa? Bodohnya apabila kita tidak melihat penyebab, yaitu Allah SWT. Apabila kita tidak melihat penyebab Allah SWT, berarti kita melihat kepada sebab. Sebab itu mungkin makhluk, sebab itu mungkin benda, sebab itu mungkin hal, sebab itu mungkin perkara. Nah, itu jelas ya. Jadi disebut bodoh, disebut tolol, bukan bodoh lagi, tolol. Apa? Betul, Pak. Kena kepala Walid ketekuk. Bukan tampar lagi. Dia apa di muka ini ketekuk begitu. Allah ya Allah. Terus alangkah tololnya, ulangnya. Alangkah tololnya manusia, orang-orang yang berhenti dengan maksud berhenti, berarti tawakuf di situ kan. Berhenti dengan maksud tawakuf, wakaf dengan maksud tidak memikirkan lagi yang lain. Berhenti dengan maksud tidak memikirkan lagi yang lain. Nah, dia terhenti setakat sebab saja. Jadi dia melihat kenapa dia senang, sebab suaminya kaya. Kenapa dia senang? Sebab bininya anak Raja Sabah. Kenapa dia pakai kereta mewah?
sebab dia bekerja begini. Tanpa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang boleh contohkan tadi. Contoh ya, sakit kepala pertama kita makan Panadol sembuh kita. Yang kedua, yang ketiga pun sembuh. Yang keempat, kelima pun sembuh. Nah, yang keenam kita tidak melihat lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melihat kepada benda yang namanya ubat. Betul kan? Padahal Maha Pemberi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah ya kenapa dan mengapa hubungan kita selalu rusak dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun hilang. Okey, kemudian kata musannif, sambung lagi. Melalaikan katanya. Ya. Melalaikan yang kekal. Melalaikan. Jadi lalai, apa lagi istilah selain lalai? Melupakan boleh. Jangan melalaikan ay melupakan yang kekal. Yang maha kekal, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berasyik mahsyuk katanya. Dan berasyik mahsyuk dengan yang fana. Betul bah. Aku bah itu. Kan? Berasyik mahsyuk dengan yang fana. Fana ay binasa. Terjemahan mudah saja. Fana dengan maksud binasa. Nah, berasyik mahsyuk dengan yang binasa. Melalaikan, melupakan yang kekal. Yang kekal itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belajar dari sifatnya. Baqa dia. Ya, sifat keberadaannya itu. Allah keberadaannya dengan baqa. Berarti dia kekal selama-lamanya. Ya, yang lain semua binasa apa? Yang namanya makhluk, yang namanya benda, yang namanya hal, yang namanya perkara, semuanya akan binasa. Nah, kita asyik mahsyuk dengan yang binasa itu. Kita lalai, kita lupa kepada yang kekal itu. Tolol betul kita kan? Allah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan aku. Jauh sudah aku ni. Yang terlanjur jauh sudah. Sudah sedar umur 54 sudah. Nah, mau buat apa sekarang? Sikit-sikit boleh lah. Itu pun, sikit-sikit pun masih lagi ada pengaruh-pengaruh makhluk, benda, hal dan perkara ganggu-ganggu saja, kacau-kacau saja. Hampir-hampir tidak boleh betul. Kan? Nah, mau lari duduk dalam hutan. Boleh tak? Hutan di ujung itu. Betul tak? Mau zikir saja. Trek, telefon bunyi kacau. Betul kan? Mau solawat sikit, Allahumma trek. Bunyi. Nah, biar dulu. Trek. 2 kali, 3 kali. Nah, kita pun letak tasbih di situ, pegang telefon. Halo, ya, apa mau? Keluar. Tinggal zikir. Tinggal selawat. Nah, itu yang terjadi kepada kita. Nah, betul? Allah. Ulang. Kasih masuk kepala. Alangkah tololnya manusia, ai orang-orang yang berhenti pada makam kedua, ai sebab. Dan melupakan makam yang pertama, ai penyebab. Kan? Nah, kita faham sudah di situ. Kemudian melalaikan yang kekal, melalaikan ai melupakan yang kekal dan berasyik mahsyuk dengan yang fana. Asyik mahsyuk betul dengan yang fana ini. Betul faham? Betul kan? Ini motivasi besar kepada Walid, tahukah? Apa yang saja yang namanya hartaku semua aku mau jual sekarang. Motivasi ini. Aku mau jual, nah aku mau beli tanah ini. Maukah? Siapa mau? Kapal ada sebiji aku mau jual. Tu, belakang tu. Kapal. Nah, Ilan bos, aku mau jual itu kapal itu. Allah ya Allah. Nah, sikit lagi ya. Kemudian katanya, wahai hamba. Wahai hamba Allah. Sama saja dengan dengan tafsiran tadi ya. Wahai hamba Allah. Moga-moga Allah menjadikan Walid hamba Allah sebelum pulang. Sebelum pulang ke rahmatnya. Ya. Kamu jadi hamba Allah.
Aku mau melepaskan diriku daripada menjadi hamba makhluk, benda, hal dan perkara. Nah, katanya apa? Bersahabat dengan orang-orang yang tolol itu, nescaya ketololannya akan menular kepadamu. Nah, ini nasihatnya. Nasihat musannif. Nasihat mursyid kita, Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Untuk kita. Ya, untuk jin juga. Kelang kabut jadi orang. Okey. Nah, dengar ya. Bersahabat ai bersuhbah. Bersahabat ai bersuhbah dengan orang-orang yang tolol. Tadi kita tafsir sudah, tolol itu atas dari bodoh. Ya. Nah, jadi Walid sebut dengan bahasa yang paling sederhana, di bawah nomor satunya adalah kurang paham. Kemudian bodoh dan kemudian tolol. Jadi katanya, bersahabat ai bersuhbah dengan orang-orang yang tolol itu, nescaya ketololannya akan menular kepadamu. Jadi bahasa mudahnya, kau bercampur dengan orang tolol, kau pun akan jadi tolol juga. Ya kan? Nah, kita terjemahkan bersahabat, bersuhbah, lain bercampur. Ya kan? Nah, kalau Mizi mau pakai perkataan bergelumang, silakan. Nah, dengan orang-orang yang tolol, nah ketololannya akan menular. Menular artinya mengalir kan? Akan menular kepadamu, arti mengalir kepada kita. Nah, karena itulah Rasulullah SAW mengajar kita. Langsung tidak langsung, dalam majas, dalam kiasannya. Kata Rasulullah, kau bercampurlah dengan orang yang menjual minyak wangi. Sekalipun kau tidak membelinya, kau tetap terbau wangi. Dengan, nah, itu majasnya Rasulullah SAW. Ya, buat pelajaran kepada kita. Campurlah dengan orang yang baik. Sekalipun kau belum baik, kebaikannya itu akan mengalir kepadamu. Ya kan? Nah, itu juga pemaknaan suhbah. Suhbah maknanya apa, rantau? Nah, menumpang saja. Kau kasih lengkap sikit, bah. Mau jadi ustaz ini, bukan mau jadi cap ayam. Menumpang kebaikan, masih tidak lengkap, bah. Aku punya cakap lebih lengkap daripada itu. Nah, itulah. Ini pun angau juga, Pak. Kau pulang kasih tahu mamak kau ni, angau sudah ni, teruk dia ni. Kami mau buat ubat pun tidak tahu, Pak. Okey. Sohbah artinya menumpang kebaikan orang lain untuk menjadi baik. Nah, itu sekurang-kurangnya, Pak, menentau. Kau jangan keras macam kayu saja. Sohbah artinya menumpang. Lagi, menumpang baik. Macam kayu saja. Mana boleh ustaz macam itu. Okey? Jadi, menumpang kebaikan orang lain untuk kita mendapat kebaikan. Itu bahasanya. Lebih elok. Dengan itulah suhbah. Nah, kalau kita tidak mau pakai perkataan suhbah, nah kita pakai perkataan yang kita sebutkan tadi, mencampuri. Jadi ternyata nasihat musannif, jangan kita campur orang-orang yang tolol. Nanti ketololannya mengalir kepada kita, betul, Pak? Karena manusia pada hakikatnya tidak lari daripada meniru 70% meniru. 70% meniru orang lain. Itu tabiatnya manusia. Ya, 70% meniru orang lain, manakala 30% saja daripada pembelajaran sendiri. Paham tak? Nah, ini berarti 70% itu disumbangkan oleh mungkin persekitaran, mungkin orang lain, mungkin orang yang kita bersohbah dengannya. Jadi benarlah ketololannya itu menular. Nah, itu benar. Kenapa? Karena 70% apa yang nanti memberi pengetahuan kepada kita adalah sumbangan daripada persekitaran kita. Faham ini? Nah, jadi tidak pelik jika ketololannya itu menular kepada kita, tidak pelik. Lalu apa nasihatnya?
Bersahabat dengan orang-orang yang tolol itu, belum lagi. Bersahabat dengan orang-orang yang tolol itu adalah merugikan dirimu. Nah, itu pesanan keduanya. Bersahabat sama saja pemaknaannya, bersohbah, bergaul, bercampur. Ya. Dengan orang-orang yang tolol itu adalah merugikan dirimu, membawa kepada kerugian saja. Rugi masa, rugi umur, rugi nyawa. Nah, yang kaitkan dengan waktu, yang kita kaitkan dengan masa itu. Merugikan saja. Betul kan? Nah, Walid pun pernah campur juga dengan orang-orang tolol, sampai mau ajak pergi memancing bulan puasa. Tolol kan? Tolol tahu kah? Orang bulan puasa itu mau penuh masjid, mau buat dia ajak memancing bulan puasa. Pernah dia orang ajak aku memancing bulan puasa, mau tanggung semua. Nah, Walid tidak perlu keluar satu sen pun. Ikut saja, join saja. Dia orang bayar semua. Satu bot itu berapa ribu, aku pun tidak tahu. Di mana? Di Koh Samui. Nah, luar negara pancingnya itu, memancingnya. Bukan di sini, tahu kah? Nah, bulan puasa. Nah, kalau aku ikut itu hari, nah aku pun bodoh, tolol juga. Hampir-hampir tolol juga aku ketika itu, tahu tak? Astagfirullah. Oleh itu, nah ayat terakhirnya, 10 lebih sudah. Oleh itu, bersahabatlah, ai bersohbahlah, ai bercampurlah, ai bergaullah kamu dengan orang-orang yang beriman. Nah, mau campur dengan orang-orang beriman. Mana mungkin kita tahu sekiranya kita pun tidak beriman, kan? Mana mungkin kita beriman apabila kita sendiri tidak mempelajari keimanan itu bagaimana. Nah, ini rentetan strukturnya. Nah, kita tahu iman, kita tahu orang yang beriman, gitu. Jelas ya? Kita tahu orang yang beriman, baru kita dapat bersuhbah dengan mereka. Sekiranya kita sendiri pun tidak tahu iman, mana mungkin kita tahu orang beriman. Nah, kita mau bersuhbah bagaimana? Nah, itu persoalan. Jadi rentetan strukturnya itu perlu difahami. Jadi jangan pandang beriman umum begitu, kan? Nah, beriman bukan umum begitu, beriman itu khusus. Ya. Iman ya umum, tapi beriman itu khusus. Kita belajar sudah. Ya kan? Nah, oke. Oleh itu bersahabatlah kamu, ai bersohbahlah, ai bercampurlah, ai bergaullah kamu dengan orang-orang yang beriman, katanya. Kemudian orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Nah, yang kedua, orang-orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Nah, kita bercampur dengan mereka. Carilah orang alim dimanapun, ya kan? Kita bercampur dengan mereka. Atau sekurang-kurangnya orang yang beriman. Pada hakikatnya orang yang beriman itu orang alim. Pada hakikatnya. Tidak mungkin dia beriman jika dia tidak tahu. Gitu kan? Paham betul? Nah, beriman itu menuntut tahu. Paham nggak? Beriman itu menuntut kita tahu. Jelas? Tidak tahu mana mungkin kita boleh beriman. Jelas ya? Kemudian katanya, alangkah bagusnya kedudukan dan keadaan orang yang beriman dalam segala bidang. Betul. Orang yang beriman dalam segala bidang dia bagus. Kalau dia jadi doktor, dia jadi doktor yang bagus. Kalau dia jadi lawyer, dia jadi lawyer yang bagus. Kalau dia jadi menteri, dia jadi menteri yang bagus. Bukan menteri hoya hoi cap ayam. Tahu tak? Kalau dia jadi Perdana Menteri, nah dia akan jadi Perdana Menteri yang bagus. Kenapa? Karena iman itu membawa manusia menjadi baik, menjadi bagus. Betul. Nah, sebaliknya, orang yang tidak beriman, kalau dia jadi menteri, dia khianat. Kalau dia jadi pemimpin, dia khianat. Kalau dia jadi kawan pun, dia khianat. Kalau dia jadi sahabat pun, dia khianat. Dia jadi apa pun, dia khianat. Paham tak? Nah, itu. Jelas ya? Jadi, sebab itu pentingnya beriman. Maka kata musannif, alangkah bagusnya kedudukan. Kedudukan itu disebut taraf, disebut tahap. Ya, dan keadaan itu disebut hal rohaniah dan jasmaniah orang yang beriman dalam segala bidang. Nah, sebab itu bukan salah kau mau jadi doktor, tapi kau jadi doktor yang beriman. Bukan salah kau mau jadi apapun yang kau mau jadi, selama mana hal itu harus bukan haram. Nah, silakan, asal saja kau beriman.
Yang menjadi masalah, datang doktor-doktor tidak beriman, datang lawyer-lawyer tidak beriman, datang cikgu-cikgu tidak beriman, datang toke-toke tidak beriman, datang semuanya tidak beriman, daripada rakyat sampai tidak beriman. Nah, ini yang menjadi masalah semuanya. Jelas ya? Nah, nanti datang suami-suami yang beriman, datang istri-istri yang beriman. Selesai masalah kan, Jo? Nah, Ayang, malam ini jadual di mana? Malam ini jadual abang mengajar di Masjid Pitas. Nah, itu orang yang beriman. Ayang, malam ini jadual di mana? Malam ini kita kan berjanji mau pergi ke mall. Nah, kau bilang malam ini aku mau pergi mengajar, bah. Nah, abang ni munafik sudah, berjanji bohong. Nah, masalah kan, Jul? Okey. Kemudian katanya, alangkah kuatnya mereka. Siapa? Orang yang beriman. Ya. Alangkah kuatnya mereka. Siapa mereka? Orang yang beriman. Dalam memerangi dan menundukkan hawa dan nafsunya. Nah, justru dia beriman. Dia tahu betapa hawa dan nafsu itu menjadi musuh yang perlu diperangi, yang perlu ditentang, yang perlu ditundukkan. Nah, dia faham itu. Bukan menjadi pengikut hawa nafsu. Kan? Sampai-sampai menyeleweng, menyimpang, rosak dan sebagainya masih tidak sedar. Kenapa? Karena mengikut hawa nafsu. Sebaliknya orang yang beriman, nah mereka sedar, mereka tahu, mereka memahami dan mereka menentang yang menjadi musuh kepada diri mereka, hawa dan nafsunya. Oleh yang demikian, Rasulullah SAW bersabda, ya. Apa sabda Rasulullah? Bishrul mu'mini fi wajhi wa huznuhu fi qalbi. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Nah, kita sambung nanti sabda Rasulullah. Wallahu a'lam. Ada soalan kah? Langsung tidak langsung sebelum kita sampai kepada kesimpulan. Nah, musannif mau menceritakan kepada kita ya, tentang cinta Allah SWT nanti kita akan dapat apabila hubungan kita bagus dengan Allah SWT. Nah, itu kesimpulan pada malam ini sebelum berakhir. Allah a'lam. Nah, ada soalan kah? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma rabbana iftah bainana وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.